Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Christopher Ibtahardiana di sini akan mensimulasikan hasil LPR yang telah saya buat dalam program layanan yang telah dilakukan di MTS Ma'arif NU 1 Jatilawang dengan tema motivasi belajar. Sebelum dimulai, bagaimana kabarnya teman-teman? Baik, Pak. Baik. Alhamdulillah. Baik, Pak. Baik. Sehat banget. Ya, sebelum dimulai acara ataupun kegiatan bimbingan kelompok, mari kita sebaiknya berdoa dulu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Jadi saya berterima kasih kepada siswa ataupun teman-teman yang sudah hadir di acara ataupun kegiatan bimbingan kelompok pada malam hari ini. Di sini Bapak akan menyampaikan tentang motivasi belajar. Motivasi didefinisikan sebagai dorongan. Dorongan merupakan suatu gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat. Sedangkan motif dapat dikatakan suatu driving force, yang artinya sesuatu yang dapat menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan atau perilaku, dan di dalam tindakan tersebut terdapat tujuan tertentu. Selanjutnya, menurut para ahli, menurut Hasibuan dalam Sutrisno 2017 mengemukakan bahwa motivasi adalah perangsang keinginan dan daya penggerak kemauan bekerja seseorang, karena setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Selanjutnya, pengertian tentang belajar. Yes. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku ataupun potensi perilaku sebagai hasil pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut para ahli, menurut Hilgard dan Bowner, tahun 1987-12, belajar sebagai suatu proses yang mana suatu kegiatan berasal atau berubah lewat reaksi dari suatu situasi yang dihadapi dengan karakteristik-karakteristik dari perubahan-perubahan aktivitas tersebut tidak dapat dijelaskan dengan dasar kecenderungan reaksi asli, kematangan ataupun perubahan-perubahan sementara dari organisme. Bagaimana teman-teman, kok diam saja? Ya, Pak. Lanjut ya. Lanjut. Faktor-faktor yang mendukung semangat belajar. Yang pertama, faktor eksternal. Fasilitas yang mendukung dilihat dari ketersediaannya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar. Terus dukungan orang tua juga berperan penting dalam meningkatkan semangat belajar. Lalu faktor internalnya dari diri sendiri ataupun seseorang, kesenangannya dalam mata pelajaran tertentu, itu mendukung semangat belajar siswa ataupun diri sendiri. Meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, meningkatkan distraksi. Yang kedua, matikan gadget atau alat komunikasi lain. Yang ketiga, tentukan target belajar. Jadi harus ditarget ya, supaya lebih bersemangat lagi. Lanjut, belajar lebih awal. Jadi di sini bisa menggunakan metode belajar misal subuh-subuh karena otak lebih fresh, lebih cepat untuk menangkap materi. Terus mencari partner belajar. Di sini kita bisa mencari teman ataupun partner untuk belajar bersama. Yang terakhir, menggunakan metode belajar yang cocok. Mungkin seperti itu dari penyampaian saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman ataupun siswa.
Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya tidak, Pak. Ya Mas Ivan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pak mau tanya, apakah pasangan pasangan kita atau pacar kita bisa menumbuhkan semangat untuk belajar, Pak? Jadi kalau menurut Bapak bisa-bisa saja, tapi dilihat dari seginya positif ataupun negatif. Jadi kalau misal dari segi positif itu tidak masalah ya. Contoh itu mengingatkan belajar, terus nugas bareng, ngerap tugas, terus hubungan yang baik. Jadi menjalin hubungan baik dengan kekasih ataupun pasangan kita itu akan menimbulkan semangat belajar, misal sekolahnya jadi semangat seperti itu. Cuma dalam batas wajar ya, Mas Ivan. Oh, iya, Pak. Makasih, Pak. Baik. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Saya, Pak. Monggo Mas Ripul, Irifki. Gini Pak, caranya mengetahui metode belajar yang cocok itu gimana ya Pak? Metode belajar yang bagaimana ya? Jadi itu sesuai dengan individu. Di sini setiap orang ataupun individu itu memiliki kebiasaan belajar masing-masing. Misalnya seperti yang tadi Bapak bilang, misal di pagi hari ataupun malam hari. Jadi setiap individu itu berbeda-beda. Ada yang suka dengan metode hening ataupun sunyi. Kadang orang juga pengennya yang sepi loh, nggak bisa kalau nggak hening, fokusnya itu terganggu. Terus ada juga individu yang belajarnya itu lebih nyaman dengan musik. Terus juga misal tempat-tempat yang bagus kayak nongkrong misalnya itu lebih bagus sih kalau menurut apa. Mungkin seperti itu Mas Rifki. Oh ya Pak, baik paham. Terima kasih Pak, Pak. saya tanya lagi, Pak. Nanti dulu, siapa lagi? Nanti Mas Ivan, jangan maruk. Ya silakan, ada yang ditanyakan. Mas David mungkin. Iya, Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, Ini soal ganjel, Pak. ya. Ganjel toh. Lanjut. Pikiran. Jadi, saya tuh males belajar ya, Pak. Karena cita-cita yang saya inginkan tuh tidak disetujui sama orang tua saya. Itu harus gimana ya, Pak, saya? Jadi kalau Bapak melihat ya dari permasalahan Mas David ini malas belajar karena cita-citanya tidak disetujui ataupun tidak didukung ya oleh orang tuanya. Jadi Iya, Pak. dilihat dulu dari cita-cita Mas David itu dipaksakan atau tidak dari orang tua. Lalu kalau misalnya dipaksakan, Mas David itu bisa berusaha terlebih dahulu apa kata orang tua itu diturutin seperti itu, lebih baik seperti itu. Tapi jika misal Mas David tidak mampu ataupun tidak apa ya, sudah pesimis lah dalam mengambil cita-cita tersebut ataupun profesi, Mas David bisa mengemankan yang lain. Jadi banyak potensi-potensi yang lain yang perlu dikembangkan lagi, mungkin seperti itu Mas David. Oh, iya, ya, Pak. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Mungkin hanya seperti itu simulasi dari saya tentang motivasi belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih anak-anak. Iya, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Baca